Hai semuanya, apa kabar? Ya ampun, rasanya habis liburan gimana? Udah pada di Jakarta belum sih? Atau masih stuck bareng sama keluarga, masih liburan, masih dapat kesempatan untuk melanjutkan liburannya? Aduh, iri deh gue kalau misalkan masih ada yang di luar kota, mungkin di luar negeri, mungkin masih masih hari ini masih leye-leye, tapi hari ini seperti biasa bertemu dengan Dokter Andira di 100% Sehat. Masih ingat gak ya gue jingle yang gue buat sendiri? Oh, sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay, kok jadi fales ya gue setelah liburan ya? Ada. Anyway, selamat datang kembali hari ini Sobat Langit Musik, apa kabar semuanya? Kita hari ini ngobrol-ngobrol yuk, tanya jawab, jangan lupa kirim-kirimin aku gift. Terus apa namanya, gimana share juga dong tentang liburan lebaran kemarin. Apa sih yang berkesan selama liburan kemarin atau selama lebaran kemarin, apa yang apa namanya cukup menjadi memori sama keluarga atau teman-teman atau kerabat atau siapapun. Terus apa jangan-jangan ada orang-orang yang sudah lama tidak berhubungan terus jadi maaf-maafan karena lebaran gitu kan, kayak minal aidin ya, mohon maaf karena gue sudah menyakiti elu. Jadi kayak ajang untuk meminta maaf ke orang-orang yang udah lama gak diajak ngobrol. Ayo siapa ngaku yang kayak begitu. Tapi anyways, hari ini topiknya aku spesial, mau mikirin kan dari kemarin kayak oke, abis lebaran enaknya apa ya topiknya. Satu, aku mikirin oke, kita akan ngebahas sesuatu yang ringan tapi kayaknya cocok buat teman-teman semua, terutama yang ya namanya kita juga habis liburan. Satu, terus kita habis makan banyak kan. Jadi aku mau revisiting tentang penurunan berat badan atau weight loss yang sehat. Nah, jadi kemarin tuh ada nggak yang udah nimbang badannya sebelum dan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri? Ada nggak yang mengalami kenaikan-kenaikan yang kayak wow, mengagetkan, wow ternyata gue abis puasa apa namanya, berat badan gue naik 2 sampai 3 kilo. Tapi tidak sedikit juga kok yang lagi puasa tuh turun beratnya 2 sampai 3 kilo juga gitu. Anyways, hari ini kita bakal ngebahas weight loss dan kayak tanya-tanya aja tentang mitos-mitos weight loss. Ntar aku bakal ngasih tahu juga trik-trik dan kiat-kiat apa aja yang bagus untuk nurunin berat badan. Terus kayak mitos-mitos apa aja sih yang ngebuat kayaknya tuh berat badan tuh jadi susah banget turun dan segala macam. Jadi pada dasarnya aku mau ngebahas dulu nih. Waktu episode pertama banget deh kalau nggak salah, aku tuh pernah bahas tipis-tipis tentang nutrisi yang baik menyambut bulan puasa ya kan. Nah di sini spesifik lebih ke ngebahas tentang penurunan berat badan. Nah pertama aku tuh mau ngasih tahu per definisi dulu ya. Kayak orang tuh kalau ngomong diet tuh apa sih anggapannya tuh secara arti gitu kan. Orang tuh pada salah kaprah kayak kalau ngomongin yang namanya diet tuh sama dengan gak makan, atau diet artinya nurunin berat badan, atau diet artinya tidak makan sama sekali. Tidak. Jadi secara definisi kita harus dari akarnya dulu ya, paling depannya nih. Kita harus balik lagi ke square one gitu. Kayak coba mulai dari katanya dulu deh, kata diet gitu. Diet tuh secara definisi bukan yang gak makan sama sekali, bukan artinya nurunin berat badan. Diet itu per definisi kalau misalkan kita lihat di kamus bahasa Inggris, diet itu artinya pola makan. Jadi kalau misalkan orang, kalau misalkan di Indonesia gitu, orang Indonesia yang menggunakan kata diet gitu, itu kan referring dari bahasa Inggris kan, diet gitu, dietary gitu. Jadi di saat orang ngomong, gue lagi diet nih, harusnya, idealnya, secara definisi itu tuh artinya, gue lagi ngatur pola makan nih gitu. Karena diet itu artinya pola makan gitu. Jadi di saat orang lagi ngomong lagi diet ya berarti harusnya itu ngatur pola makan, bukannya nggak makan, oke? Jadi yang kalau lagi diet malah nggak makan itu sebenarnya salah besar. Karena apa? Even untuk diet pun tubuh kita tuh butuh makanan untuk bakar lemak, bakar energi-energi, ATP, semuanya untuk regenerasi sel sehari-hari, untuk bernafas, untuk jantung berdetak, segala macam itu butuh energi gitu. Jadi kalau diet jangan malah gak makan sama sekali, oke?
Aku mau nyapa dulu deh buat Sobat Langit Musik yang siapa tahu baru aja join in hari ini. Kenalan lagi dulu sebelum kita masuk ke lebih dalam. Aku Dokter Andira Utami, seperti biasa di 100% Sehat. Kalau emang ada yang baru join in, aku mau kasih tahu kita hari ini akan ngebahas tentang penurunan berat badan. Oke? Jadi apa namanya? Hari ini kita bakal nge-breakdown sedikit apa sih itu sebenarnya weight loss, kayak apa bedanya weight loss sama fat loss. Jadi kalau ngomongin penurunan berat badan itu weight loss atau fat loss sama fat loss tuh beda, oke? Weight loss itu penurunan berat badan tidak peduli dari mana bebannya diturunkan, apakah itu berat cairan dalam tubuh atau itu berat lemak kita atau massa otot kita gitu. Jadi penurunan berat badan yang mencakup semuanya. Tapi kalau fat loss itu fokus di penurunan massa dan jumlah lemak. Secara kualitas emang bagusan fat loss sih, tapi ya nggak apa-apa juga weight loss itu juga berguna juga untuk mengontrol berat badan yang kalau dirasa secara body mass index atau BMI, nama kerennya itu udah di atas normal gitu, oke? Nah, jadi sebenarnya weight loss itu tuh dipengaruhin sama banyak banget aspek, Sobat Langit Musik. Jadi ada 5 aspek yang sebenarnya penting banget, tapi sering banget dianggap tuh kayak sebelah mata dan sepele gitu. Aspek pertama yang penting banget dan udah pasti jadi pakeman kuncian di saat orang diet adalah obat dan suntik. Nggak deh. Enggak dong, kalau obat dan suntik ya itu untuk cepat ya. Kalau misalkan emang banyak sih dokter yang menginisiasikan obat dan suntik. Cuman kalau misalkan memang mau mengalami atau memiliki sustainable healthy eating, terus mau punya kelangsungan gaya pola hidup yang emang bisa lifetime, bisa sampai kapanpun, aspek pertama yang harus dipikirkan ya adalah nutrisi atau intake atau makanan pilihan sehari-hari gitu. Jadi aspek pertama yang sangat penting dalam program atau proses diet adalah ya nutrisinya, makanannya. Karena apa? Di saat orang mau mencoba nurunin berat badan, orang kan kayak suka udah mikir, aduh gue harus olahraga melulu nih, aduh gue harus lari, aduh gue harus ngangkat beban, aduh gue harus naik sepeda, gue harus jogging, gue harus berenang, gue harus ini itu. Enggak kok, karena kontribusi olahraga kepada penurunan berat badan itu cuman sekitar 20%. 80% itu full dipenuhi sama makanan. Jadi di saat orang mau mengatur berat badan atau mengatur pola makan, dari 100%, 80%-nya itu adalah dipengaruhi oleh makanan dan 20%-nya itu oleh olahraga. Jadi kalau misalkan dilakukan keduanya jauh lebih bagus. Karena apa? Olahraga juga bisa meningkatkan metabolisme, terus membuat pembuluh darah jadi lebih elastis, bagus, menghindarkan kita dari segala penyakit yang berhubungan sama kardiovaskuler atau jantung, menghindarkan kita dari penyakit-penyakit PTM, penyakit tidak menular seperti diabetes, darah tinggi, obesitas dan segala macam. Jadi olahraga yang bagus dan juga makan yang bagus itu nggak ada ruginya, beneran deh. Gini, pikirin deh motivasi kalian kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang bagus buat badan kalian, terutama yang cewek-cewek. Ini ya, kalau aku sebelum melakukan sesuatu, aku pasti mikir gini kayak, Andira, kalau lo mau jadi kayak Sophia Latjuba nanti pas umur 50 tahun, terus hari ini sebelum lo tidur lo memilih makan martabak, jangan. Nggak akan jadi tuh Sophia Latjuba di saat lo umur 50 tahun. Sophia culun jadi ntar, karena badannya nggak teratur dan segala macem. Lihat deh, Sophia Latjuba udah umur 50 tahun bentuknya kayak kakak ade sama anaknya, ya ampun. Jadi carilah motivasi yang cukup konkret gitu, terus lihat contoh yang ada. Gue sampai kalau misalkan kepikiran Sophia Latjuba tuh kayak gila, dia umur segitu cuy, kalah gue fitnya, olahraganya, ngatur makannya dan segala macem. Jadi coba deh pikirin kalau misalkan ada nih waktu di saat kita mau makan terus kita kalap dan segala macem, jangan. Terutama kalau kalian motivasinya mau tetap fit dan sehat dan cakep dan singset dan healthy lah pokoknya pas usia udah mulai di atas 40 tahun gitu. Investasi tuh harus dari sekarang. Karena apa? Proses degenerasi itu gak bisa dihindarin. Setiap hari orang itu menua gitu kan. Kecuali ada
ada inovasi di mana penuaan itu dihentikan gitu kan. Itu kan namanya melawan takdir ya. Menua itu kan kayak udah emang proses degenerasi itu kan proses yang inevitable, tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi karena kita sudah melalui proses dan akan melalui proses tersebut, ada baiknya kita age like a wine gitu. Jadi semakin tua malah semakin mateng gitu. Bukan malah semakin tua semakin jompo, semakin loyo mukanya, makin bawah matanya makin kayak panda, stamina cupu, kita malah jadi gampang sakit segala macem gitu. Kayak bukan cerminan yang keren gitu ya kan. Jadi aku tuh selalu passionate dan berapi-api di saat ngomongin weight loss ataupun pola makan, karena aku tuh selalu merasa aku lagi ngingetin diri aku sendiri juga gitu. Karena pada faktanya tidak jarang juga aku tuh ya kadang gak mikirin makan sih. Kayak udah terbiasa makan dikit, jadi jatuhnya gak makan. Bisa divalidasi ya Mbak Lia ya. Kalau makan tuh gak sampai secentong nasinya, karena emang udah gak begitu laparan anaknya. Tapi giliran udah sakit atau udah jadi lebih lemas atau apa, baru deh teringat, aduh gue makannya dikit banget. Bukan karena mau diet, tapi karena udah terbiasa makan sedikit. Makan banyak tuh malah jadi kayak, aduh ini kebanyakan, aduh ini too much segala macam gitu. Awal mulanya membiasakan diri makan secukupnya, tapi lama-lama kebiasaan jadi makan terlalu sedikit. Nah itu jangan dicontoh ya akunya gitu. Anyways, ngomongin nutrisi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi pastinya. Itu termasuk nutrisi yang makronutrisi atau mikronutrisi. Aku pernah bahas ini sebelumnya, bahwa ada beberapa pemenuhan nutrisi yang harus kita penuhi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terutama si mikronutrisi vitamin dan mineral ini ya, kan didapatkan dari sayur dan buahan gitu kan. Sayur dan buah-buahan. Di sini ada nggak yang bisa aku tantangin kayak misalkan, dok seminggu saya pasti makan buah. Siapa yang di sini pede? Jangan seminggu deh, dok saya per hari pasti minimal makan 1 jenis buah. Gue yakin pasti even nggak semua orang bisa memastikan ke gue kalau misalkan per hari itu pasti makan atau minum buah-buahan gitu. Karena ya saking sebegitu concerningnya kebiasaan makan kita. Dan secara statistik pun juga mengatakan, ada beberapa jurnal dan juga penelitian, secara global nih ya di dunia, ditafsirkan akan diperkirakan jumlah orang yang berat badannya berlebih dan bahkan obesitas akan bertambah kurang lebih 4 juta orang. 4 juta orang tuh banyak banget loh. Dan kalau di Indonesia sendiri di tahun 2050 ditafsirkan bahwa akan ada bisa kemungkinan kalau misalkan gaya hidupnya tidak diganti, by tahun 2050 yang adalah era anak-anak yang lahir tahun 90-an tuh akan ada di umur berapa ya kita? 40-an, mid-40s gitu. Itu tuh di tahun 2050 ditafsirkan kalau misalkan tidak ada perubahan gaya hidup, tidak ada perubahan lifestyle ke arah yang lebih sehat dan baik, ditafsirkan Indonesia memiliki 70% populasi yang mengalami obesitas. Kan ngeri ya sis bro gitu. Karena obesitas ini adalah pintu masuk dari segala dan berbagai macam penyakit yang concerning, termasuk penyakit yang berhubungan dengan penyumbatan aliran darah jantung, kardiovaskular, penyakit jantung, even stroke, penyumbatan pembuluh darah pada umumnya, diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit tuh yang emang bener-bener korelasinya sangat tinggi sama lifestyle gitu. Jadi besar banget kontribusi penyakit-penyakit itu diberikan sama makanan sehari-hari yang dimakan gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang selalu kayak mikirnya sepele karena makanan dan makan tuh adalah kegiatan yang udah terlalu biasa gitu. Udah kayak karena tiap hari kita makan, sehari kita makan 3 kali, kita tuh sampai tidak memikirkan banget kualitas dari makanan yang kita makan gitu. Jadi kayak ya udah makan tuh hanya proses bernafas aja gitu, kayak udah semudah nafas. Jadi kita nggak terlalu memperdulikan konten dan komposisi makanannya gimana. Padahal kalau dipikirin lagi, makanan tuh masuk loh ke tubuh kita. Jadi apapun yang masuk berarti kan berdampak ke dalam sistem tubuh kita. Jadi
kalau bisa ya masukinlah makanan-makanan yang sehat, bernutrisi dan banyak dampak positifnya ke badan kita gitu. Jadi nutrisi itu penting banget, nomor satu gitu untuk aspek yang namanya ya untuk gaya hidup sehat pada umumnya, terutama juga bagi orang-orang yang mau nurunin berat badan. Jadi nutrisi itu adalah aspek nomor satu yang mempengaruhi satu kesehatan, kedua aspek nomor satu juga yang mempengaruhi penurunan berat badan. Jadi 80% itu makanan, 20% tuh olahraga kalau kita mau nurunin berat badan. By the way, halo Mbak Nani Wasale, apa kabar? Thank you udah nyapa-nyapa. Jangan lupa kirim-kirim gift. Sama kalau mau nanya-nanya boleh juga. Oke. Terus setelah nutrisi, apalagi sih yang gak kalah penting gitu? By the way, tunggu. Kayaknya gue ada yang lupa di nutrisi. Gini, nutrisi harian itu berbeda-beda ya masing-masing orang. Karena apa? Metabolisme setiap orang berbeda, tinggi berat badan orang masing-masing berbeda, cara orang memproses dan memetabolisme makanan-makanan yang dimakan beda, secara genetik beda. Tapi ada satu cara atau rumusan yang bisa setidaknya menghitung secara general aja meskipun tidak spesifik, bisa mengetahui berapa persentase lemak, berapa persentase otot, berapa persentase massa tulang. Itu kita bisa hitung dari BMI. BMI itu Body Mass Index. Jadi Body Mass Index itu adalah salah satu cara mengetahui berat badan ideal yang diukur berdasarkan berat dan tinggi badan seseorang. Jadi kalau misalkan emang di sini ada yang mau dihitungin, coba dikirim lewat chat box, kirim aja berat badan dan tinggi badan kalian. Nanti aku coba bantu hitungin kira-kira BMI kalian ideal nggak ya gitu. Nanti kalau misalkan kita udah lihat ternyata BMI-nya underweight, yah ini malah kekurangan berat badan, berarti jangan diet. Karena apa? Terutama buat perempuan ya. Kalau misalkan kita mengalami yang namanya kejadian underweight, itu secara hormonal pasti terganggu karena kita manusia hormon, perempuan ya terutama, karena kita bulanan ada tamu, dan tamu bulanan itu bersinggungan erat banget sama fluktuasi naik turunnya hormon di dalam tubuh kita gitu. Dan hormon itu sangat dipengaruhi sama intake bulanan atau makanan kita sehari-hari juga gitu. Jadi kalau misalkan kita kekurangan berat badan, kekurangan sebuah mikro atau makronutrisi yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi hormon, ya nggak heran bisa jadi underweight dan juga bahkan tamu bulanannya jadi nggak lancar. Kalau nggak lancar, kesehatan terganggu, macam-macam deh dampak nggak enak dan dampak buruknya gitu. Begitu juga orang yang overweight gitu, yang berlebihan berat badan, pasti juga bisa terganggu sama hormonalnya, ditambah lagi punya resiko penyakit-penyakit tidak menular yang berhubungan dengan gaya hidup yang tadi aku bilang, darah tinggi, gula darah, diabetes atau gula darah, penyakit gula. Terus bisa berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah karena penumpukan lemak-lemak gitu. Jadi banyak banget deh hal-hal yang buruk dari tidak memikirkan makanan apa aja yang masuk. Tapi gini, selain 80% itu dikontribusikan sama makanan dan 20% juga dikontribusikan sama olahraga, makan itu gak perlu pusing juga. Jadi rumusnya juga mirip, tetap 80-20. Jadi 80% makanlah hal-hal yang baik buat tubuh kamu, 20% have fun. Jadi di saat orang mau sehat tuh bukan berarti orangnya jadi kambing ya, makannya cuma daun terus ya. Enggak ya gitu. Jadi di saat menjadi sehat tuh gak boleh ada mindset di saat kita mau jadi orang yang lebih punya gaya hidup yang lebih sehat tuh kayak aduh gaya hidup sehat tuh ribet, aduh gaya hidup sehat tuh mahal. Pada faktanya adalah sehat memang mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal. Jadi aku sih lebih mendingan preventif ya, mencegah. Udah gitu pencegahannya gampang, salah satunya adalah mikirin makanan gitu kan, daripada kadung udah punya penyakit apa baru mencoba mau melakukan perubahan kesehatan, kan sayang gitu. Oke? Jadi nutrisi nomor 1 tadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Bisa dilakukan untuk
pembagian persentase sehari-hari gimana sih makanan dan olahraga, 80% itu memang dikontribusikan oleh makanan, 20% diberikan sama olahraga. 80% makan yang sehat, 20% have fun. Jangan dibalik, 80% makan makanan yang digoreng, isinya gula-gula terus, isinya trans fat, makan makanan yang tinggi gula, makan makanan yang diproses, makan makanan yang ada di dalam kemasan. By the way, kenapa sih makanan di dalam kemasan itu selalu di-highlight dan digarisbawahi? Karena apa? Di situ tuh banyak kandungan trans fatnya, kandungan garamnya, kandungan gulanya gitu. Jadi, aduh, kelilipan lagi gue. Ya ampun, malu. Jadi daripada makan makanan yang memiliki komposisi yang secara akumulatif tuh malah buruk buat badan kalian, ya mendingan pilihlah makanan-makanan yang emang bagus. Nah, nanti aku akan jelasin jenis makanan apa aja sih yang bagus buat dipilih nih. Nutrisi apa aja sih, komposisi seperti apa aja sih yang bagus buat dipilih sama Sobat Langit Musik supaya berat badan tetap ideal atau bisa nge-maintain kesehatan gitu. Kedua, aspek yang penting untuk proses weight loss atau penurunan berat badan adalah exercise atau olahraga. Oke? Jangan menganggap olahraga tuh sesuatu hal yang rumit, ribet, susah. Jangan repot deh. Karena kan kita hidup sehari-hari udah berbasis digital. Tinggal di search aja di search engine. Kalian mau olahraga apa, keluar kok di YouTube, keluar kok videonya dimanapun gitu. Jadi biasanya emang orang yang mau sehat itu alasannya dikit. Tapi orang yang males alasannya banyak. Jadi mudah banget, kita tuh udah hidup di era dan zaman yang informasi dan segala apapun itu one click away. The access is fast, the internet is fast, we are supported by a lot of supporting information access. Jadi gak ada alasan untuk kayak aduh dok ini susah, aduh dok ini susah. Tidak. Aduh dok saya mager, mungkin itu kali ya. Itu yang harus diakses, harus diassess ulang gitu. Apakah gue males makanya gue beralasan? Jangan-jangan begitu. Jadi when it comes to olahraga, di saat ngomongin olahraga gak usah repot. Karena apa? Aku mau ngasih tahu. Dalam 7 hari atau seminggu kita punya 10.049 menit. Oke? 7 hari itu memiliki 10.049 menit. Dan menurut American Heart Association atau AHA, Asosiasi Jantung di Amerika, mereka memberikan rekomendasi ya. Dalam 7 hari itu, 7 hari di mana ada 10.049 menit, kita cuma diminta 150 menit secara akumulatif berolahraga. Bayangin tuh ya. Itu gak sampai 10% dari 7 hari kita. Oke, jadi kita cuma diminta 150 menit secara akumulatif loh dari 7 hari. Jadi silakan, misalkan 50 menit di hari Senin, 50 menit di hari Rabu, 50 menit di hari Jumat. Atau kalian mau langsung ngabisin 2 jam langsung gitu kan. Langsung 120 menit dapat 2,5 jam langsung tuh rekomendasi olahraga mingguannya langsung ketutup. Jadi permintaan untuk nge-maintain kesehatan kita tuh udah minim banget, udah kayak borderline terbawah, tapi kadang-kadang emang pengaplikasiannya pada mager. Jadi olahraga cuma butuh 150 menit per minggu secara akumulatif untuk nge-maintain kesehatan kita. Kalau memang orang gak terlalu olahraga oriented, anaknya tuh gak nge-gym, anaknya tuh gak suka exercise, minimal gini deh, oke, kalau misalkan kalian gak mau exercise 150 menit per minggu, aku tantangin per hari bisa gak dapetin 10.000 langkah. Kalau emang gak mau olahraga 150 menit dalam akumulasi, ada gantinya yang lebih gampang lagi nih, gak pakai mikir, gak pakai search apapun, gak usah cari ini cardio olahraganya atau flexibility atau strength atau endurance atau apa. Oke lah, itu terlalu ribet. Kalau emang terlalu ribet, bisa gak kalian minimal sehari ngelangkah lebih dari 5.000 dulu deh, lebih dari 5.000 langkah per hari, bisa nggak? Atau jangan-jangan selama ini banyakan duduknya daripada bergeraknya. Jadi kalau misalkan emang malas olahraga, oke, aku tantangin untuk melakukan lebih dari 10.000 langkah untuk supaya hidup kita nggak sedentary atau physically inactive. Kalau physically inactive ya udah kita jadi orang yang cenderung lebih banyak duduk, tidak bergerak, tidak ada physical activity, tidak ngebuat otot dan tulang kita menjadi kuat, metabolismenya jadi semakin lamban, yang semakin mendukung ke arah
banyak hal yang ya apakah peningkatan berat badan, bisa mengalami beberapa penyakit tidak menular yang berhubungan dengan lifestyle gitu. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan preventifnya atau pencegahannya tuh gampang banget. Aktif, makan yang sehat, jangan terlalu banyak diam, tetap lakukan pergerakan. Aduh mudah sebenarnya sih, tapi memang banyak suka tantangannya adalah melawan kemalasan diri sendiri sih. By the way di sini ada yang nanya, saya makan bakso bahayakah? Sebenarnya enggak ya, tapi kembali lagi aku selalu nyaranin apalagi perempuan atau ibu-ibu, perempuan juga boleh pun belum berumah tangga, apalagi ibu-ibu juga, untuk lebih sering masak aja di rumah gitu. Karena prosesnya, higienitas makanannya, jumlah bahannya, apapun yang dimasukin di situ, ibu-ibu ataupun sobat langit musik yang suka masak tahu gitu apa aja isi di dalam makanannya. Jadi akan jauh lebih better masak di rumah, karena ya itu prosesnya kita tahu, bahan-bahan apa yang masuk kita tahu, jumlah gramasi ini itunya kita tahu, kebersihannya jelas gitu kan. Soalnya kalau beli di luar, apalagi kalau misalkan yang berkorelasi sama bakso ya, nggak ada yang tahu di dalamnya ada formalin atau enggak gitu. Terus daging yang diproses udah ditambahin apa aja, apakah trans fatnya, lemak jenuhnya berapa persen dan segala macam. Pada dasarnya bakso nggak bahaya, tapi kalau disuruh milih ya lebih baik bikin bakso secara sendiri aja. Selain itu kan meningkatkan kreativitas dan skill kita dalam memasak gitu. Dan masak tuh jauh lebih murah lagi pula daripada beli-beli di luar. Aku merasakan hal tersebut sih. Dan biasanya kalau udah masak tuh cenderung jadi lebih gampang kenyang, karena proses masaknya udah lama. Terus kayak pas masak tuh udah kayak aduh gue capek, gue makannya cepet aja deh gitu. Jadi bakso pada dasarnya nggak bahaya, tapi yang harus diingatkan adalah di mana tempat beli baksonya, terus apakah bakso tersebut mengandung formalin atau enggak, karena itu kan bahan kimia yang bahaya untuk tubuh kita. Tapi kalau emang mau rekomendasi ya lebih baik cari aja resepnya, bikin bakso di rumah gitu. By the way, salah satu trik dan kiat untuk diet adalah bukan untuk memikirkan apa makanan yang gak boleh dimakan, tapi lebih ke mikirin makanan apa yang harus saya tambah di piring saya supaya piring saya menjadi lebih sehat. Contoh, misal kita mau makan mie goreng, nggak usah jadiin mie goreng tuh momok yang kayak aduh mie goreng isinya cuman karbo dan ini segala macam, bumbu masak dan lain-lain. Enggak, jangan mikir cuman kayak aduh mie goreng dibikin setengah aja deh. Jangan, malah kalau di saat kita mau mikirin pola makan, pikirin harus nambahin makanan apa aja di dalam piring kita supaya piring kita tuh jadi lebih sehat. Contoh, di saat makan mie goreng tambahin tuh sayur-sayur yang direbus, misalkan brokoli, wortel, labu siam, selada, ditambahin tuh di pinggirnya, tambahin telur gitu. Jadi karbonya ya udah sesekali ya, bukannya jadi ini alasan justifikasi untuk bisa makan mie goreng karena udah ada tandeman sehat di pinggirannya gitu, nggak boleh. Tapi ya intinya nggak usah ribet, nggak usah sibuk, nggak usah pusing, daripada mikirin harus dikurangin seberapa banyak makanan yang harus saya makan, tapi lebih mikirin harus nambahin makanan apa ya, harus nambahin nutrisi apa ya di piring ini supaya piring saya menjadi lebih sehat gitu. Nah tambahinlah sayur-sayuran supaya nggak cuma makan karbo doang gitu. Oke? Jadi tadi dua aspek yang penting, nutrisi dan juga exercise. Exercise cuma dibutuhkan 150 menit selama seminggu supaya metabolismenya juga terjaga. Udah gitu kekuatan tulangnya juga bagus. Banyaklah elastisitas pembuluh darahnya juga semakin baik dan bagus untuk kita yang tidak bisa menghindari penuaan. Karena semakin lama secara faktor U atau usia ataupun umur memang semakin menua, elastisitas pembuluh darah kita biasanya jadi semakin kaku. Gimana caranya menghindari itu? Caranya berolahraga. Jadi olahraga semakin membawa selain membawa kesehatan, bisa juga memberikan dampak weight loss. Jadi nggak ada ruginya gitu. Jadi carilah olahraga yang paling bikin kalian happy, jangan yang bikin stres gitu. Karena olahraga juga bisa menghasilkan hormon feel good atau endorfin gitu. Hormon yang membuat kita merasa bahagia.
Gila, olahraga tuh banyak banget lagi dampak bagusnya, bikin kita menghasilkan, tubuh kita tuh memproduksi hormon yang bikin kita ngerasa happy, endorfin. Kedua, bikin tulang dan otot kita kuat, bikin kita bisa membuat metabolismenya jadi terjaga dan tidak malah slowing down. Dan bisa juga membantu penurunan berat badan. Jadi gak ada ruginya lagi. Tapi kembali lagi, gak usah diforsir, oke? Jangan ngeforsir. Apapun yang berlebihan juga jelek. Jadi udah tahu ya rekomendasinya ya. Berikutnya sleep hygiene. Jadi pertama tadi nutrisi, kedua olahraga, yang ketiga yang mempengaruhi penurunan berat badan nih. Apa sih dok? Kayaknya saya udah melakukan semua, tapi kok berat badan saya gak turun-turun? Selalu kalau aku ketemu klien atau pasien yang menanyakan, aku selalu menanyakan 5 aspek ini. Nutrisinya gimana, olahraganya gimana, ketiga tidurnya gimana atau sleep hygiene. Karena apa? Ternyata di saat badan kita mengalami yang namanya sleep deprivation atau kekurangan tidur, seperti biasa tubuh kita ini kan kerja sebagai sistem ya, nggak bisa cuman kayak balok gitu atau kayak Lego cuman satu bagian satu. Lego aja harus tumpang saling apa ya namanya, satu kesatuan supaya menjadi satu bentuk. Begitu juga dengan tubuh kita, organ-organnya, sistemnya, secara bioseluler, semuanya tuh bekerja sebagai tim. Jadi kalau ada satu bidang atau ada satu departemen nih yang agak loyo, yang nggak 100% kerjanya, pasti mempengaruhi ke proses yang lainnya. Sama juga pada proses penurunan berat badan gitu. Jadi saat kita kekurangan tidur, kita tidur di bawah 5 jam, ya satu, di saat kita tidur semakin malam, hormon yang tercipta di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ghrelin. Hormon ghrelin itu ngebuat kita jauh lebih lapar dan menurunkan atau mengsupresi hormon leptin, hormon yang membuat kita jauh lebih kenyang. Satu ya, secara hormon udah kontradiktif ya sama keinginan kita untuk nurunin berat badan. Karena apa? Di dalam tubuh kita, otak kita dan badan kita mengeluarkan hormon yang lapar, hormon laparnya tuh keluar, makanya kecenderungan kalau kita begadang sampai malam, tangan kita tuh makin kreatif gitu. Aduh, mesen apa ya gue? Bahkan ada orang yang malah jadi lebih kreatif di malam hari, tiba-tiba mau masak inilah, masak nasi goreng lah, tiba-tiba jadi juru masak gitu jam 12 malam gitu. Karena memang kita tidak mampu melawan hormon yang mensinyalkan tubuh kita itu gitu. Jadi daripada kita berhadapan dengan hormon di dalam tubuh yang meminta kita untuk makan atau hormon ghrelin itu, ya mendingan ya sekalian jangan tidur kemalaman gitu. Dan kalau misalkan kita tidur di bawah 5 jam, proses metabolismenya juga bisa ikut slowing down. Sayang kan jadinya. Setelah itu apa namanya, tidur itu juga ya tadi bisa memperlambat metabolisme, meningkatkan juga apa yang namanya disebut ghrelin sebagai hormon yang membuat kita semakin lapar dan mengsupresi hormon yang membuat kita kenyang atau leptin. Jadi hormonnya namanya ghrelin dan leptin gitu. Jadi rasa kenyang dan lapar kita aja tuh bukan semata-mata cuman dari kita belum makan. Rasa kenyang dan lapar kita itu juga diatur sama kedua hormon tersebut. Jadi sebegitu kompleksnya lah tubuh kita dan banyak banget hal-hal yang mempengaruhi situasi dan kondisi tersebut gitu. Jadi yang ketiga, tidur sangat mempengaruhi. Yang berikutnya juga, tidur itu gak bisa ditabung ya Sobat Langit Musik. Jadi kalau misalkan kalian udah tidur siang, bukan berarti malam jadi bisa tidur lebih lama. Bukan berarti malam jadi bisa bangun lebih lama atau bahkan gak tidur sama sekali. Karena sifatnya bukan tabungan. Karena tubuh kita itu punya body clock atau irama sirkardia yang badannya itu udah punya waktunya sendiri kapan meregenerasi sel, kapan tubuh kita memiliki temperatur yang paling tinggi dan ideal buat berolahraga, kapan sebaiknya kita tidur. Jadi gak bisa dibalik, gak bisa ditabung. Emang ada jamnya gitu. Jadi tidur itu bukan tabungan, tapi ada namanya kalau di siang hari ya power nap lah 15 menit terus abis itu balik lagi. Karena kembali lagi kalau misalkan tidur di siang hari kelamaan itu juga berpengaruh dengan rasa lapar juga. Karena apa? Setelah tidur biasanya otak kita menghasilkan hormon yang namanya itu mengsupresi hormon yang namanya orexin. Orexin itu hormon yang apa ya? Hormon yang memetabolisme dan juga berhubungan dengan
intake gula, rasa lapar juga berhubungan dengan grelin dan leptin. Jadi tidur dan kecukupan tidur itu sangat sangkutan erat banget sama rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi gak heran kalau misalkan ada orang yang habis tidur panjang banget terus dia lapar gitu. Karena memang sinyal di kepala kita setelah tidur lama, mau itu sebentar ataupun lama, ya dia menghasilkan hormon-hormon yang tadi yang aku sebutin yang kecenderungannya menghasilkan rasa lapar gitu. Berikutnya udah 3 ya, nutrisi, exercise, sama jam tidur. Yang keempat adalah hidrasi. Jadi udah mikirin nutrisi, udah mikirin olahraga, udah mikirin jam tidur, tapi ternyata Sobat Langit Musik jarang minum air. Nah ini juga mempengaruhi ke yang namanya penurunan berat badan. Karena apa? Untuk pencernaan, penyerapan, itu butuh banget yang namanya hidrasi. Tubuh kita itu 90% komposisinya diisi sama cairan. Jadi di saat tubuh kita kekurangan cairan atau kekurangan intake cairan, ya gak heran prosesnya jadi melambat, pencernaan jadi gak lancar, penyerapan juga jadi gak sebaik itu. Jadi hidrasi lah tubuh kita dengan baik. Dengan apa? Aku juga masih harus mengingatkan diri aku terus menerus, karena aku kalau minum kayak burung, kayak 1-2 1-2 tegak gitu, glegep udah kenyang gue sama air putih. Nah itu gak bagus. Jadi minimal harus minum 8 gelas per hari, atau secara akumulasi secara total 2 liter ya teman-teman sekalian. 2 liter adalah angka yang ciamix untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Untuk apa? Penyerapan yang bagus, pencernaan yang baik, dan juga mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam sistem dan tubuh kita. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah stress control atau kontrol terhadap stres. Kenapa? Misalkan kita udah mengatur nutrisi, udah exercise, udah tidur yang baik, udah menghidrasi tubuh dengan baik, tapi tingkat stres kita tidak kita atur, tidak kita monitor, gak heran juga penurunan berat badannya tidak terjadi. Karena apa? Stres itu di dalam tubuh kita tuh jadi sebuah barang. Kan kita selalu mikir stres tuh gak bisa dipegang kan. Itu tuh pencetusnya tuh ya bisa eksternal, bisa internal, bisa dari luar, bisa dari dalam maksudnya gitu kan. Tapi stres itu di saat terpapar ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita menghasilkan hormon lagi Sobat Langit Musik, namanya kortisol. Kortisol itu adalah stress hormone. Di saat tubuh kita terpapar pada di saat tubuh kita terpapar sama stres dan tubuh kita menghasilkan stres hormon, udah pasti mempengaruhi proses-proses yang lainnya juga yang di dalam tubuh. Nah, stres hormon ini tuh menginhibisi, atau apa sih tuh bahasa Indonesianya? Inhibit tuh bahasa saintifik. Mencegah gitu, membuat tubuh kita tuh jadi nggak bisa ngebakar lemak dengan baik. Udah gitu, selain stres hormon itu mempengaruhi penurunan berat badan, stres hormon juga mempengaruhi kesehatan kulit, makanya lebih sering banyak inflamasi. Udah gitu jadi lebih sering jerawatan. Stres hormon tuh berkaitan langsung soalnya dengan inflamasi. Terus makanya orang kalau stres ada yang jadi jerawatan, orang jadi stres ada yang jadi gemukan, orang jadi stres nggak bisa tidur. Jadi sama satu lagi, orang stres imunitasnya menurun, jadi gampang sakit. Jadi stres itu bukan yang gak bisa disentuh, tapi sebenarnya kalau di dalam tubuh tuh dihasilkannya ya jadi hormon kortisol itu. Jadi makanya stres hormon itu harus dimonitor. Gak bisa sih, kita gak bisa ngelihat karena tubuh kita gak punya monitor kayak di mobil udah berapa persen nih stres hormon yang ada di dalam tubuh kita, udah seberapa banyak nih dan segala macam. Memang gak bisa, makanya kita harus selalu memonitor tingkat stres kita di dalam tubuh gitu. Oke. Berikutnya aku mau ngomongin tentang makanan apa aja sih yang bagus untuk dikonsumsi sebenarnya selama proses penurunan berat badan. Simple, jadi ada 2 jenis makanan yang direkomendasikan dari berbagai jurnal, penelitian, riset, baik dari tempat aku juga mengambil sertifikasi nutrisi. Dikatakan bahwa ya itu tadi, makan itu tetap harus menjadi proses yang menyenangkan ya.
pun mau nurunin berat badan gitu. Tapi ada 2 jenis makanan yang dirasa paling bagus buat tubuh kita. Pertama, makan makanan yang namanya whole food. Whole food tuh apa sih? Whole food adalah makanan yang paling dekat sama bentuk aslinya. Contoh, misalkan kalau mau makan ayam, makanlah ayam yang masih kelihatan bentuk ayamnya gitu. Maksudnya gimana sih, Dok? Gitu. Ya jangan ayam yang bentuknya udah jadi alfabet gitu atau jadi makan makanan yang udah terproses. Kamu tuh masih bisa ngeliat ayamnya gitu, daging ayamnya, tulang ayamnya masih kelihatan. Jangan yang cuman judulnya aja ayam, tapi ayamnya mana nih? Sayapnya mana nih gitu. Berarti kan dia udah semakin jauh dari bentuk aslinya. Begitu juga buah-buahan. Daripada makan sesuatu yang rasanya stroberi, mending beli stroberi. Daripada makan sesuatu yang rasanya mangga, ya mendingan makan mangganya aja langsung gitu. Jadi whole food adalah konsep memakan makanan langsung dan paling dekat pada bentuk aslinya. Dan paling sedikit mengalami proses kimiawi ataupun proses yang terjadi di pabrik-pabrik gitu. Jadi makan whole food itu adalah makan yang penting karena ya harus mengedepankan makanan-makanan yang prosesnya minim. Karena biasanya kalau makan makanan yang udah diproses di dalam kemasan itu gulanya tinggi, lemaknya tinggi, garamnya tinggi gitu. Jadi ya itu sama dengan nabung penyakit-penyakit yang tadi aku bilang di awal. Jadi whole food itu bisa menghindarkan kalian dari situ. Kedua, kalau mau milih karbohidrat, pilihlah yang kompleks, oke? Apa sih bedanya karbohidrat kompleks dan karbohidrat yang simple? Beda dong, karena karbohidrat kompleks itu satu, dia sangat mendukung untuk penurunan berat badan. Karena apa? Karbohidrat kompleks itu kalau kita makan, dipecahnya sama tubuh tuh lama. Jadi kita akan merasa kenyang lebih lama. Contoh karbohidrat kompleks tuh banyak banget. Karbohidrat kompleks tuh gak cuman roti, kentang ya, roti gandum atau apa segala macam, enggak. Tapi karbohidrat kompleks itu bisa didapatkan dari beberapa makanan lain juga gitu. Kayak banyak banget sumber makanan. Kalian bisa search deh, misalkan kalian mau makan apa gitu. Misalkan sumber sayuran yang memiliki atau buah-buahan yang memiliki karbohidrat kompleks atau memiliki gula yang kompleks gitu. Tinggal di search aja, tinggal milih, tinggal nyari. Atau kalian misalkan gak yakin apakah nasi putih adalah karbohidrat kompleks, semua tuh ada. Tinggal malesnya jadi lawan untuk bisa riset dulu sebelum makan. Oke? Karbohidrat kompleks itu penting karena apa? Tidak membuat gula darah meningkat, membuat kenyang lebih lama, dan juga menghindarkan dari yang namanya peningkatan berat badan. Karena karbohidrat kompleks itu cenderung memiliki sumber-sumber makanan yang jauh lebih sehat daripada karbohidrat yang simple. Karbohidrat simple tuh biasanya datangnya dari makanan-makanan yang itu, gengs, yang tadi aku bilang, dari makanan-makanan yang terproses, ada di dalam kemasan, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan sebagainya gitu. Jadi pilihlah makanan-makanan yang sumbernya dari karbohidrat kompleks. Berikutnya, setelah sudah ada karbohidrat kompleks, terus makan whole food, pilihlah juga makanan yang prosesnya sedikit gitu. Karena proses makanan tuh mempengaruhi jumlah kilokalori. Kayak misalkan kalau kamu kukus sama kamu goreng, beda jumlah energinya yang dikasih beda gitu. Tubuh kita tuh kayak mobil aja gitu. Kalau misalkan kita isi bensin sekian, ya dikeluarin sekian. Kalau misalkan kita lebih banyak diemnya tapi bensinnya banyak banget, ya bensinnya tertimbun jadi apa ya? Tertimbun jadi pipi tambahan, dagu tambahan, lengan bawah tambahan, betis tambahan. Aduh, banyak ya kan. Jadi tambahan-tambahannya itu masuk ke dalam bagian-bagian yang mungkin membuat kita susah mencari angle foto yang bagus, terutama cewek-cewek gitu. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu untuk losing weight. Jangan repot, terus jangan yang namanya terlalu mikirin kayak aduh ini makanannya gimana. Balikin lagi ke proses yang tadi ya teman-teman. 80% pilihlah makanan yang baik. Yang baik itu kembali lagi ya, gak mesti jadi kambing. Tapi pilihlah makanan yang tadi aku bilang. Pilih makanan yang mengalami prosesnya sedikit. Kalau bisa
makanan yang diproses tidak terlalu banyak penambahan bahan kimia, tidak terlalu menambah banyak bahan-bahan lain yang ngebuat jadi nggak sehat. Contoh nih ya, misalkan kalian makan ayam dibakar, sama ayam dikasih tepung, digoreng, ditambahin mozzarella, abis itu dicelupin mayones, abis itu ditambah nasi yang digoreng pakai butter. Menurut lo aja, ada berapa tambahan materi resep yang ngebuat ayam itu tuh udah nggak jadi ayam gitu, kayak ayamnya udah hilang jati dirinya karena dia udah terlalu banyak dilapisi bahan-bahan yang membuat dia jadi nggak nutritious, jadi nggak sehat gitu. Karena pada dasarnya semua bahan dasar yang ada di dalam dan di muka bumi ini itu tuh sehat, sampai akhirnya ya manusia berkreasi dan menambahkan bahan-bahan yang cenderung membuat makanan tersebut jadi enggak sehat gitu. Jadi kembali lagi, aku ingetin untuk penurunan berat badan pakai konsep apa yang kita makan. Kalau emang mau turunin ya jangan lebih banyak dari apa yang dikeluarin gitu. Kalau emang kita cuma ngeluarin 1.000 ya jangan makan 3.000, banyak dong yang ditimbun. Satu itu. Kedua, nutrisi adalah nomor 1, karena jangan mikirin olahraganya dulu, jangan mikirin susahnya dulu, karena memang penurunan berat badan itu dipengaruhinya paling besar sama nutrisi atau makanan. 20% baru dipengaruhi sama olahraganya. Ketiga, tidur yang cukup, tidur minimal 5-6 jam supaya tidak ada yang namanya produksi dari hormon-hormon yang membuat kalian lapar lebih hebat gitu sih. Grelin membuat metabolisme juga jadi menurun, dipengaruhi sama tidur yang kurang. Tidur adalah hal yang simple dan gratis kok, malah ngebuat diri kita jadi berdampak negatif, ya kan? Mendingan tidur di jam yang benar, tidur di durasi yang cukup juga. Keempat, jangan lupa hidrasi. Hidrasi juga adalah sebuah action dan hal yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kenapa malah nggak dilakukan? Padahal bisa ngebantu tubuh kita untuk melakukan banyak proses, membantu proses penurunan berat badan juga, pencernaan, penyerapan. Berikut itu juga membantu kulit-kulit para perempuan bisa menjadi lebih terhidrasi gitu. Jadi hidrasilah juga dari dalam, nggak cuma dari skincare doang. Terakhir, stress control terhadap badan kita untuk mengetahui pencetus-pencetus stres apa aja sih yang membuat kita jadi lebih stres dan segala macam. Bukannya dihindari ya, dihadapin. Biasanya tuh stres terjadi bukan karena seberapa berat tantangannya, tapi karena kita belum melakukan apapun untuk membenahi itu. Beneran, ternyata pas dipikirin, iya lagi, stres tuh ada karena kita belum melakukan aksi apapun untuk meminimalisir stresor kita gitu. Kayak misalkan ada kerjaan nih, terus kalian mikir, aduh gue banyak banget kerjaannya hari ini. Tapi percaya atau enggak, stres dari beban pekerjaan itu akan berkurang di saat kalian minimal sudah mengirimkan email yang harus kalian kirim, sudah menghubungi orang yang perlu kalian hubungi, sudah memberikan brief ke pihak yang butuh membaca brief, sudah mengirimkan surat-surat dan dokumen ke orang yang membutuhkan. Jadi stres itu pada dasarnya nggak semena-mena cuman kayak aduh ini banyak itu banyak, tapi stres itu biasanya dicetuskan dari karena belum melakukan aksi apapun untuk mengurangi pusat stres tersebut. Kalau kerjaan ya tadi yang aku bilang, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, ya makanya jadi stres karena numpuk, karena belum ada yang dikerjain, karena belum kelar gitu. Itu sih kata Jeff Bezos ya. Jeff Bezos itu masuklah ke top 10 richest guy in the world, yang punya Amazon, ya kan. Jadi kayaknya gue percaya sih kalau dia yang ngomong gitu. Kayak dia bilang stres itu bukan karena kita banyak masalah ya, tapi stres itu biasanya muncul karena kita gak melakukan apapun sama masalah yang kita miliki. Terus gue kayak pas nonton itu, iya lagi, di saat gue mikir kayak aduh semingguan ini jadwal gue banyak banget misalkan gitu. Ya satu-satunya cara untuk menyelesaikan itu adalah melakukan jadwalnya dengan baik, dengan maksimal, menjalani dengan happy. Udah hilang pusat stresnya. Jadi jangan dibikin repot, dihadapin yang perlu dihadapin. Jangan mikir kayak aduh itu susah, mungkin susah karena belum dikerjain. It's impossible until it's done. Oke, kalau itu kalau nggak salah dari Martin
Luther something if I'm not mistaken. Tapi has always been di kepalaku. Itu semuanya, segala hal akan susah sampai akhirnya dilakukan. Begitu juga dengan penurunan berat badan. Oke. Mungkin akan susah kalau belum dilakukan, tapi pas udah dilakukan, pas sudah mengalami, sudah ada di dalam ritmenya, udah enak, udah go with the groove, pasti akan ya berproses aja, akan menjadi effortless. Seperti itu kurang lebih. Jadi Sobat Langit Musik, kalau misalkan memang mau menurunkan berat badan, monggo dilakukan aja. Usahanya every small steps count. Jadi jangan terlalu dipikirin, yang penting tadi 80% pilih makanan yang sehat, 20% have fun, 80% pikirin makanannya, 20% berolahraga. Jangan lupa jangan menjadi physically inactive atau gak pernah gerak. Jangan lupa juga untuk tidur yang cukup, hidrasi yang cukup per hari 8 gelas per hari atau 2 liter. Mengatur sumber-sumber stresor sehari-hari supaya tidak ada pengaruh yang terjadi secara hormonal yang dipengaruhi sama kortisol atau stres hormon. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang memberikan rekomendasi di minggu depan kita mau ngebahas apa, atau jangan-jangan pengen lebih ngebahas lebih dalam lagi, Dok pengen tetap weight loss tapi pengen ngebahas tentang whole foodnya, kita keletekin sampai ke kupas-kupas, sampai ke inti-intinya segala macam, boleh. Pokoknya tinggal dikasih tahu aja via Instagram, DM, atau apapun. Boleh langsung ke Langit Musik. Bisa kasih tahu DM ke sana ada rekomendasi apa aja yang mau dibahas. Nanti insya Allah akan kita kita akomodir. Seperti itu teman-teman. By the way, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selalu awas pada keadaan apapun, karena kita masih hidup di tengah pandemi ya Sobat Langit Musik. Jangan lupa, karena kasus COVID lagi meningkat lagi nih, udah 2000 kasus aktif nih ya kan. Belum kelar loh proses kita di era pandemi ini. Salah satunya untuk mendukung semuanya lebih baik ya dengan dengan menjaga makanannya. Terus abis itu jangan lupa juga untuk meminum multivitamin supaya vitamin dan mineralnya itu juga tersokong. Terus apalagi ya? Ya itu semualah. Terus kalau misalkan emang teman-teman ada yang penasaran, Dok tadi kok belum dibahas sih sebenarnya penyebab gagal menurunkan berat badan. Satu ya, sebenarnya gagal menurunin berat badan tuh karena satu, belum ada motivasinya. Motivasinya boncel-boncel. Hari Senin termotivasi, hari Rabu gak termotivasi, Jumat termotivasi, Sabtu gak motivasi. Jadi motivasi yang fluktuatif itu normal, tapi persistensi semoga bisa terus dilanjutkan. Persistence gitu ya kan. Terus gak lupa juga terlalu banyak makan gula. Tadi yang aku bilang. Sebelum kelar nih aku mau ingetin, gula tuh jahat banget sih soalnya. Karbohidrat itu adalah gula by the way. Jadi karbohidrat kalau dimakan di dalam tubuh dipecahnya jadi gula. Gula kalau misalkan gak dipakai disetornya jadi lemak gitu. Jadi lemak tuh gak cuman berasal dari sumber lemak yang benar-benar secara harafiah bentuknya tuh lemak. Tapi gula kalau gak dipakai ya di store-nya jadi lemak juga gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada orang ngomong, aduh saya jarang makan kikil atau apa yang berlemak-lemak gitu. Oh tenang, yang membuat gendut itu gak semuanya bentuknya lemag-lemag, putih, gurih, itu tidak. Malah dari gula gitu. Jadi udah banyak makan karbo, makan yang manis-manis, makan yang dikemasan, gak pernah olahraga, udah di combo peningkatan berat badan dan membuat kegagalan penurunan berat badan. Terus tadi juga lupa belum ngasih tahu, menurut Journal of Nutrition Association, makanan yang terlalu banyak mengandung sodium atau garam akan menurunkan sensor kenyang. Jadi kalau kebanyakan makan garam, sinyal dan sensor rasa kenyang kita tuh akan jadi lebih tumpul gitu. Jadi lebih malah pengen makan ini itu gitu. Jadi sodium atau garam merupakan satu komponen yang jika dikonsumsi terlalu tinggi atau lebih dari 2300 mg dalam sehari akan membuat pengaruh terhadap sensor kenyang di tubuh kita. Tubuh kita tuh kayak mesin sih sebenarnya, tapi mesin alami yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Karena ada sensornya, ada sinyalnya, ada hormonnya, ada penggeraknya, ada otaknya, ada
navigatornya, ada kacamatanya, mata kita, ada pendengarannya. Sistem yang sangat kompleks yang amazing banget, makanya harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah ya dengan menjaga makan. Menjaga makan bisa membuat banyak byproduct yang positif, hidup kita jadi lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit tidak menular yang biasanya costly ya, burden secara finansial dan keuangannya jika mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, diabetes, itu tuh very costly dan membuat kualitas hidup jadi menurun gitu. Jadi hindarinlah semua itu. Ingat terus untuk memilih makanan yang sehat dan baik buat tubuh kita, pilih makanan yang nutritious, selalu dijaga juga semuanya, pikirannya, mentalnya, kesehatan tubuhnya, fisiknya, jasmani, semua itu adalah kombinasi yang bekerja menjadi satu kesatuan yang membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kurang lebih hari ini pembahasannya dari aku itu, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan ketemu aku lagi di Selasa ya, minggu depan jam 11 sampai jam 12. Monggo kalau misalkan minggu depan atau ada rekomendasi judul apapun tinggal kasih tahu aja, siapa tahu bisa kita bahas di episode podcast 100% sehat yang minggu depan. Jadi I'll see you guys next week. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa digunakan untuk kesehatan sehari-hari. Oke? Jangan lupa sehat luar dalam di 100% sehat. See you next week everyone. Bye bye.